Bismillah, setelah melambung kembali namanya dengan perilisan laptop dan juga tablet-tablet terbarunya, Advan langsung gebrak pasar juga dengan rilis smartphone lagi. Ya, terakhir kan tahun 2020 kalau nggak salah ya, mereka rilis smartphone. Akhirnya di tahun 2025, Advan rilis kembali smartphone yang kalau ngeliat speknya sih nggak ketinggalan zaman dan mudah-mudahan bisa dijual dengan harga yang bersahabat ya. Biar seterusnya Advan terus rilis, rajin launching, rajin jualan smartphone baru. Ya, kalau lihat desainnya, rada mengingatkan sama salah satu desain ikonik ya, tapi kita cek dulu speknya nih. Layarnya 6,78 inci Full HD+, sudah Full HD+, ya, nggak HD+, lagi, dan pakai prosesor yang juga lumayan. MediaTek Helio G100, yang kalau buat main PUBG Mobile mah udah kuat banget ya. Kamera depannya 8 megapiksel, kamera belakang 64 megapiksel. Apalagi, baterainya 5000 mAh, layarnya 120 Hz, RAM-nya 8 GB, plus 8 GB lagi virtual RAM. Storage-nya 128 GB ya ternyata. Kemudian ini dibuat di Indonesia di Semarang. Mantap, di Semarang. Kita lihat warna yang kita unbox, warna hitam. Jadi ada dua warna, putih dan hitam. Ya, barusan nunggu pesawat lewat dulu, biar nggak kerekam suaranya, dan di dalam kotaknya kita langsung dihadirkan smartphone-nya, yang kalau ngeliat gambar di sini berarti pakai triple card slot ya, 2 slot non SIM card plus 1 slot khusus micro SD. Jadi storage 128-nya masih kebantu dengan micro SD. Fingerprint-nya di tombol power. Smartphone-nya nanti dong. Kita lihat dulu isi di dalam paket penjualannya. Nah, di partisi yang atas ini, di sini harusnya ada SIM tray ejector, tapi mungkin Advan taruh di tempat lain. Kita lihat, pertama ada informasi penting produk dan kartu garansi. Service centernya banyak banget kalau Advan. Mungkin ada beberapa yang collection point juga ya. Ini form garansinya. Kemudian ada petunjuk pengguna Advan X1. Oh ya, ini ada NFC-nya ya, kabarnya ya. Nanti kita cek juga. Dan dapat softcase bening. Seperti ini, softcase-nya dengan bolong di tombol power. Karena memang berfungsi sebagai fingerprint scanner juga ya. Artinya, kemungkinan besar panel yang digunakan adalah IPS. Advan taruh di bawah nih SIM tray ejectornya. Bentuknya kecil mungil seperti ini. Lucu ya. Kemudian, di sini ada kabel data atau kabel charging Type A to Type C dengan aksen warna putih. Dan ini, fast charging. Adaptornya berapa watt? 18 watt ya fast chargingnya. Sampai adaptor dayanya atau chargernya juga dibuat di Indonesia nih. Mantap, mantap. Kita lanjut ke smartphone-nya. Advan X1 ya. Jangan dibaca X1 dong. Kan ini produk buatan Indonesia. Sudah terpasang anti gores mika plastik tipis dengan rapi. Saya sambil nyalakan. Layarnya sudah pakai pancol. Kita lihat dulu jingle Advan kalau gitu ya. Ada bunyinya nggak? Itu dia. Khas ya. Kemudian di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner dan volume rockernya. Teman-teman mau lihat bezelnya juga boleh. Standar ya, bawah lebih tebal, cukup tebal segitu. Tapi pinggir kiri kanan udah tipis, atas sedikit lebih tebal saja. Di sisi kiri ada SIM tray-nya. Di sisi atas ada mikrofon. Dan di sisi bawah masih ada jack audio 3,5 mm, mikrofon utama, port Type-C, dan speaker grill berupa 5 buah lubang. Mantap nih, ada dual mikrofon. Dan ya udah saya buka ya SIM tray-nya. Untung ada satu ejector lagi di meja ini dan yes, bener ya. Nggak mungkin bohong dong, triple card slot. Kemudian di sisi belakang ada 3 kamera sebetulnya. Bisa lihat, satu kamera utama 64 megapiksel, lingkaran kedua ada 2 kamera, lingkaran ketiga malah buat LED flash. Kenapa nggak di sini dan di sini aja ya, biar benar-benar 3 gitu. Si frame kameranya. Back covernya glossy. Saya suka rada kesulitan memunculkan warna hitam glossy. Dan ini ada tekstur kayak marmer ya, si back covernya. Bukan tekstur, deng, pattern. Nggak 3D soalnya, nggak muncul. Kalau pinggirannya matte, si frame pinggirnya, dan saya setup dulu ya. A few moments later. Sudah masuk ke home screen-nya. Saya matikan dulu auto brightness-nya, karena kalau pakai auto brightness, slow banget di kamera saya ya. Ini kalau lihat UI-nya, hampir stok, tapi ada customisasi nih di control center-nya. Rada beda ya dengan di Advan Tab V8 yang kemarin-kemarin saya unbox juga. Masih saya pakai sampai hari ini.
masih anak saya pakai kalau lagi keluar kota main game. Nggak main game di rumah, kita cek dulu about phone-nya. Oh, Dido OS. Iya, ini nggak stok OS banget ya. Dido OS ini Advance X1, storage-nya terpakai 22,5 GB, artinya free 105,5 GB. RAM-nya 8+8, ada RAM expansion, sudah menyala di 8 GB juga. Android 14 masih dengan security update di 5 Februari 2025. Oke. Navigation mode ada ya. Buat saya yang sudah terbiasa dengan gesture navigation, balik ke 3 button seperti itu sih rada kurang enak. 3 finger screenshot juga ada. Atau mau partial juga bisa. Full screenshot seperti itu. Kalau kamu mau screenshot sebagian, gini, dan kamu bisa pilih bentuknya kayak gimana. Oke, jadi ada beberapa custom UI-nya ternyata ya. Enggak stok banget. Termasuk ada tambahan fitur seperti itu. Sekarang kita cek untuk display. Bentar. Connected device. Ini buat Bluetooth. Ada NFC? Ada. Betul. Kemudian saya mau cek untuk display. Refresh rate-nya bisa dibikin dynamic, tapi bisa dimatiin juga. Maksudnya di fix gitu ya, 60, 90, atau 120 Hz. Bagus, pilihannya banyak. Network speed bisa dimunculin. Special function, ada apa saja? Flip to silent, smart answer, anti-fake touch mode. Kalau pakai ini ya, dimasukin ke saku biar nggak kesentuh-sentuh pas di dalam saku. Show refresh rate, bisa dimunculin juga refresh rate-nya di atas itu. Ini saya pakai yang dynamic ya, dan di menu yang ada scrollnya seperti ini dia 120, jadi udah smooth. Hidden apps, app clone ada, mantap nih. Custom UI-nya ada beberapa fitur tambahan, nggak as it is banget, nggak stok banget. Side application bar, kemudian double click to wake up and turn off screen juga bisa. Ada app lock, anti-theft alarm, anti-peeping, dan run extension yang tadi ya, buat nambah virtual RAM-nya. Oke, di tap 2 kali di bagian yang kosong di home screen, bikin layarnya mati. Tap 2 kali lagi buat menyalakan. Dan kita tes sedikit fingerprint scannernya. Instan ya, segini ya. Kemudian kita lihat menu di kameranya. Ada in sensor zoom 2 kali. Kan ini sensornya 64 megapiksel, harusnya bisa. Jadi 16 megapiksel berarti ya. Hasilnya di in sensor zoom 2 kali. Dan ada mode high res juga 64 megapiksel. Untuk video bisa rekam hingga berapa nih? Ini di sini video quality-nya bisa sampai 2K ya. 2K, Full HD, HD, dan VGA. Cuma nggak bisa pilih frame rate. Kemungkinan di 30 fps semuanya. Kamera depan Full HD saja maksimal 30 fps sih pasti ya. Dan ada mode night, portrait, beauty, dan more. More ini banyak. Document correction, group photo, filter, AI emoji, GIF, pro video, pro mode, film, sports, panorama, slow motion, time lapse. Pro mode-nya buat kamera belakang. Itu bisa atur shutter speed dari 1/800 sampai dengan 0,4 detik. Kemudian ISO dari 100 sampai dengan 800. Tidak terlalu lebar memang keduanya, tapi lumayan. Dan ada manual fokus juga ya. Yang menarik tadi saya lihat ada Pro Video Mode. Ini kira-kira Advan jual berapa ya? Fiturnya udah lumayan. Tinggal tergantung harga nih. Karena kalau penetrasi pasar, kayaknya Advan berpengalaman deh jualan di berbagai kota di Indonesia ya. Parameternya kurang lebih sama, shutter speed sama ISO-nya. Untuk Pro Video Mode ini juga. Tuh bisa rekam video. Mantap. Saya akan coba ambil beberapa foto dulu buat ditampilkan sebagai indikator awal kira-kira kualitas kameranya seperti apa. Termasuk 2 kali zoom-nya. Fokusnya lumayan cepat ngunci. Ini tentunya di kondisi cahaya yang sangat cukup ya.
Seperti ini contoh video dengan kamera depan Advan X1. Kalau ngelihat di viewfinder sih masih lumayan ya. Ini cahayanya cukup banget, jadi harusnya oke, rada berminyak, rada glossy, glowing sebelah sini. Tapi teman-teman silakan perhatikan juga audionya. Di kondisi hening seperti ini, apakah optimal perekaman audionya? Bisa disimak ya. Untuk fokus, meteringnya sih ngikutin. Cuma fokusnya apakah ada autofocus? Saya kurang bisa tahu nih. Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada kelihatan mencari fokus. Ini video dengan kamera belakang. Saya gerak-gerakin, bikin motion biar kelihatan. Oke, rada cepat. Pindahin fokus ke speaker JBL itu. Coba saya tap. Oke, bisa. Kemudian pindah ke bunga. Harus di tap lagi. Karena khawatir gara-gara di tap fokusnya jadi nggak cari-cari sendiri. Saya ulangi. Oke. Ya, nggak ngunci fokusnya ya. Harus di tap biar lebih cepat dapat fokus di objek yang ada di tengah layar. Saya tap lagi. Tuh, dapat. Oke, jadi untuk autofocus masih ada PR kayaknya nih. Harus di tap-tap untuk pindah fokus ya. Kalau perekaman, gimana nih? Saya panning, tilting. Cepat banget, sekarang pelan-pelan. Panning, tilting, panning, tilting. Oke, gimana teman-teman? Hasil perekaman video dan fotonya untuk impresi awal. Kalau performa sih saya percaya Helio G100 buat main game kayak PUBG Mobile, Mobile Legends, Free Fire udah ngangkat banget. Walaupun harus dibuktikan sendiri nanti ya. Kira-kira seperti ini smartphone barunya Advan. Masalah harga silahkan cek di link di deskripsi. Penampakannya rada kurang jelas karena warna hitam glossy gini di kamera saya. Overall smartphone-nya udah kekinian. Bodi kotak lurus dengan fingerprint scanner di pinggir. Layar 6,78 inci Full HD Plus dengan punch hole kamera 120 Hz IPS. Kamera depan 8 MP, kamera belakang 64 MP, baterainya 5000 mAh, fast charging 18 Watt, Type C, dan sudah ada mikrofon kedua buat noise cancelling juga. Gimana? Gas nggak? Mudah-mudahan sih Advan terus ngegas ya, biar keluarin smartphone selanjutnya yang makin menarik secara spek versus harga atau fitur-fiturnya. Oke? Good job Advan, maju terus. Mudah-mudahan ini jadi awal kebangkitan Advan ke depannya, terutama di bidang smartphone ya. Kalau tablet sama laptop saya percaya udah menggeliat banget Advan. Oke, gitu aja unboxing dan sedikit hands-on dari Advan X1 ini. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.